Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Muncul nabi palsu. Apakah saudara setuju dengan kalimat itu? Mungkin sebagian mengatakan bukan nabi palsu sih, yang lebih tepat perbincangan memanas, emosi muncul, kalimat nabi palsu muncul. Atau mungkin sebagian mengatakan bahwa perbincangan dunia media sosial itu merambah ke dunia yang serius. Hal yang serius menjadi perbincangan yang biasa dan mengakibatkan ketika antaranya ada kemarahan dimunculkanlah. Ayo kita lihat terkait dengan berbagai informasi tersebut, tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW, Rasul dan Nabi dari umat Muslim atau agama Islam, sudah ada beberapa yang mengaku sebagai nabi palsu. Taruhlah Musailamah Al-Kadzdzab dari Yaman, dia mengaku sebagai nabi palsu ketika Rasulullah masih hidup. Tulaihah bin Khuwailid, dia mengaku nabi palsu atau mengaku sebagai nabi yang awalnya sebetulnya dia ada sebagai umat muslim dan membawa umatnya, kaumnya kepada nabi. Tetapi ketika Rasulullah sakit, dia mengklaim dirinya sebagai nabi. Kemudian ada Sajah bin Haris, perempuan yang mengaku juga sebagai nabi, dan masih banyak lagi. Intinya bahwa ada banyak orang yang mengaku sebagai nabi ketika Muhammad Rasulullah dan Nabi Allah itu pada posisi sakit, meninggal dunia, dan selanjutnya Paul Zeng. Sudah mendengar? Ayo kita lihat sebuah berita yang mana dia dengan semangatnya, saya adalah nabi yang ke-26. Apakah hal itu serius dibicarakan? Tapi sebelumnya ayo kita lihat di video ini dulu pernyataannya. Gua nih nabi ke-26. Tapi dari dulu saya tuh kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, orang mau dung breng, sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah, itu Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Video itu menunjukkan bahwa dia dengan semangat berdebat di dalam media sosial, khususnya channelnya, tentang bahwa dirinya adalah sebagai nabi palsu itu. Tapi coba kita bandingkan ketika teman-teman media atau wartawan memberitakan perbincangan tersebut. Selanjutnya nanti kita kupas dengan bahasa diskusi kita. Ayo kita lihat sebuah berita, atau sebelumnya kita lihat di berita di Kompas. Itu beritanya, Joseph Paul Zeng ngaku nabi ke-26 tak di Indonesia. Sejak 2018 Polri akan memasukkan DPU. Itu penjelasan informasi dari Kompas. Sudah semenjak 2018 dia tidak di Indonesia, meskipun masih menjadi warga negara Indonesia. Berbeda lagi dengan fokus dari Detik. Judul dari Detik itu, Joseph Paul Zeng bernama asli Cindy Paul Suryo Mulyono. Ayo kita baca dan kita kupas. Ada fakta baru terkait sosok Joseph Paul Zeng yang dilaporkan kepada Baris-Krim Polri atas kasus dugaan penistaan agama karena menghina agama Islam dan mengaku sebagai nabi ke-26. Dia ternyata bernama asli Cindy Paul Suryo Mulyono. Jadi ya memang ada nama-nama lain yang lebih dikenal adalah pada ketika media sosial Joseph Paul Zeng. Sesuai data perintasan, namanya Cindy Paul Suryo Mulyono, kata Direktur Tindak Pidana Siber Baris-Krim Polri Brigjen Slamet Uliandi.
Paul Zeng itu nama akun YouTube-nya. Jadi seperti kalau saya Agus Mahfud Fauzi, tapi kalau melihat akun Agus M Fauzi Official, meskipun agak mirip tapi Paul Zeng agak jauh berbeda namanya. Cindy Paul Suryo Mulyono alias Joseph Paul Zeng tercatat meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong pada 11 Januari 2018. Sejak itu dia belum pernah kembali ke tanah air. Jadi sudah 2 tahun, 2018, 19, 20, 21, 3 tahun. 3 tahun lebih 3 bulan sudah meninggalkan Indonesia. Meskipun tema-tema konten YouTube-nya itu ke Indonesia. Maksudnya tema-tema yang komunikasi dengan masyarakat Indonesia. Menurut informasi didapat sumber yang pernah menjabat ketua RT, Joseph Paul Zeng memang bernama asli Cindy Paul. Sekira 5 tahun silam, dia bersama istrinya pernah tinggal di sebuah rumah di kota Salatiga di Jawa Tengah dengan status mengontrak. Dia dikenal memiliki usaha komputer. Jadi di dunia IT, Paul Zeng memulai usahanya sesudah menikah. Informasi terakhir keberadaan Cindy Paul Zeng disebut di Jerman. Namun, Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Hafaz Ogroseno mengatakan kemungkinan Cindy Paul sudah keluar dari Jerman. Jadi, misterius juga katanya di Jerman, tetapi Duta Besar di sana mengatakan kelihatan sudah keluar deh. Meskipun menantang kan di dalam YouTube tadi menantang untuk bagaimana dia diproses kepolisian atau penegak hukum. Infonya sudah keluar dari Jerman, kita lagi diajak, jadi akan dicari kembali. Menurut Arif, Joseph infonya hanya beberapa bulan di Jerman, namun dia mengaku masih mengecek mengenai info terkait sumber untuk memastikan kebenarannya. Dia di Bremen itu salah satu kota di Jerman, hanya 6 bulan. Bareskrim Polri sendiri mengkoordinasi dengan Interpol untuk memburu keberadaan Joseph Paul Zeng. Joseph Paul Zeng menantang juga untuk melaporkan ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke-26. Jadi memang sudah terbuka, perang terbuka, seriusnya begitu ya. Meskipun nanti ketika ditangkap polisi betul, apakah dia mengatakan itu atau hanya sebatas karena panasnya berdebat di YouTube, ada di Zoom maksudnya, itu coba kita lihat nanti ya. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Polri juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi yang mengetahui data pelintasan Joseph Paul Zeng. Dia menegaskan keberadaan Joseph Paul Zeng di luar negeri tidak menghalangi untuk mendalami perkara tersebut. Jadi, meskipun dia keluar negeri, masih bisa diproses. Bareskrim Polri bekerjasama dengan kepolisian luar negeri dan membuat daftar pencarian orang (DPO) tenaga atau terhadap Joseph Paul Zeng. Hal itu agar Joseph Paul Zeng bisa dideportase dari negara tempat dia berada. Meskipun kerjasama kepolisian luar negeri bisa berjalan, mau enggak negara tempat yang bersangkutan tinggal mendeportasi saja. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah Joseph Paul Zeng yang menjadi trending mulai hari kemarin sampai hari ini terkait dengan pengakuan diri sebagai Nabi ke-26 dan menjelek-jelekan agama Islam lebih khusus, dan juga dia tidak setuju berbagai kebijakan yang ada di Indonesia, taruhlah misalkan di dalam KTP ada identitas agama, katanya dipaksa dan selanjutnya. Itulah Joseph Paul Zeng yang teman-teman media menulis berdasarkan informasi ya. Joseph Paul Zeng konten YouTube-nya sendiri atau channel YouTube-nya sendiri sepintas tidak menunjukkan bahwa dia itu seperti pada waktu para nabi palsu mengaku sebagai nabi, taruhlah Tuwailah bin Khuwailid ataupun nabi-nabi palsu lainnya. Karena dia mengatakan sebagai nabi palsu ketika dia berdebat
bukan misalkan mendeklarasikan dalam sebuah jamaah atau dalam sebuah tempat saya adalah nabi dan rasul misalkan begitu, tidak, tapi dia berdebat. Intinya saya nabi ke-26 dan kalau polisi berani menangkap silahkan tangkap saya, atau kalau bisa bahasanya begitu, silahkan tangkap. Itu menantang terhadap para aparat penegak hukum kepolisian terkait dengan bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia. Mungkin yang bersangkutan Paul Zeng itu merasa karena posisinya di luar negeri, jadi mungkin saya kan posisi di luar negeri sehingga aman, padahal dia tidak sadar identitasnya masih sebagai warga negara Indonesia. Saudara pecinta masa depan negeri, membicarakan Paul Zeng, maka kita pertama, kata para tokoh-tokoh agama, taruhlah sekretaris PP Muhammadiyah ataupun mantan wakil ketua DPR Fahri Hamzah, gak usah serius lah menanggapi itu. Dia itu kalau ditanggapi lebih serius malah bisa bertambah, maksudnya kelihatannya lebih besar kepala, karena ini tidak serius ketika dia mengaku sebagai nabi palsu. Tetapi bagaimanapun kalau ini dibiarkan akan merentet, bisa-bisa ngelunjak dalam bahasa Jawanya begitu. Maksudnya akan lebih dan taruhlah menjadi ancaman terhadap keberadaan, maksudnya jalinan komunikasi antar umat beragama. Jadi sebetulnya kalau melihat taruhlah konten YouTube tadi atau channel YouTube-nya, berita di berbagai media, maka terkait dengan pengakuan dirinya sebagai nabi palsu bukan sebagai sebuah ancaman, tetapi kalau ini dibiarkan akan bisa menjadi contoh yang tidak baik. Sangat mungkin orang lain akan meniru dirinya ketika taruhlah ada perbedaan, selisih paham dengan salah satu agama yang ada di dalam negara itu, kemudian dia mengaku sebagai nabi atau utusan Tuhan atau utusan dari sang elit keagamaan yang ada di situ. Ini kan tidak bagus dalam proses pendidikan. Mengapa hal ini terjadi? Ada banyak kemungkinan. Mungkin memang orang-orang yang sedang taruhlah mengaku dirinya sebagai nabi palsu itu pengen menaikkan popularitas, jadi ingin mencari pengaruh dari masyarakat yang ada. Apakah mempunyai terkait atau ada hubungannya dengan politik atau lainnya, itu hal yang lain, tetapi bahwa dia ingin menaikkan popularitasnya. Kemudian yang kedua adalah bisa dihubungkan kalau dia aktivis media sosial, ya bagaimana dia lebih populer saja sehingga bisa menarik viewer atau orang-orang yang melihat dari channel tersebut, taruhlah channel YouTube itu. Kemudian orang sangat, siapa sih baik yang membenci ataupun yang senang, akan lebih banyak mendatangi, meskipun YouTube sebagai media sosial itu sudah membuat aturan bahwa ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan tampil di channel YouTube. Taruhlah yang menghina, memprovokasi, atau taruhlah ada hubungannya dengan yang sentimen agama, itu tidak diperbolehkan. Itu aturan yang dihadirkan oleh YouTube atau berbagai media sosial yang lain. Yang ketiga adalah kemungkinan yang bersangkutan itu adalah khilaf. Setujukah kalau saudara khilaf? Biasanya khilaf itu langsung ketika sadar, mohon maaf saya khilaf, tapi sampai sekarang kan belum ada pernyataan itu, kecuali mungkin nanti ketika sudah ada proses penegakan hukum di sidang
Begitu dia baru sadar, mohon maaf saya khilaf, itu menjadi masalah. Jadi sampai detik ini ketika sudah menjadi DPO, dia tidak menyatakan lagi khilaf, ya tidak kecil kemungkinan ini adalah tentang kekhilafan. Yang keempat adalah yang bersangkutan semacam memberikan gambaran suasana yang ada dalam sebuah negara, meskipun coba saudara merasakan nggak ada semacam yang tidak bisa ditemukan nggak, yaitu perdebatan atau perbedaan. Kalau kita melihat sekarang ini kan, kalau melihat di Indonesia itu relatif bisa dipertemukan dengan Indonesia. Taruhlah mereka yang menganut agama, semua agama yang diakui di Indonesia, itu selanjutnya dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, selanjutnya bisa ada titik temu. Sehingga Paul Zeng mungkin dari 4 hal itu di luar itu semuanya. Sehingga lebih baik pada kesempatan ini kita serahkan kepada para penegak hukum untuk memprosesnya sampai ada titik kejelasan, sehingga tidak merembet kepada persoalan-persoalan lain dan selanjutnya tidak memperkeruh misalkan antara pemeluk agama satu dengan lainnya yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah juga ini menjadi pembelajaran bagaimana kita hidup damai di Indonesia dengan seluruh agama tanpa ada provokasi-provokasi yang ada. Karena kalau provokasi itu penting kalau sifatnya demi kebaikan, tetapi kalau sifatnya menghadirkan kebencian, menghasut, itu menjadi masalah. Dan yang lebih penting lagi adalah masyarakat muslim yang sedang menjalankan puasa, silakan menjalankan puasa dengan tenang. Teman-teman Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik, dan yang lainnya tidak usah terganggu dengan perdebatan ini. Bukan perdebatan sih sebetulnya, fenomena yang membuka mata kita semuanya. Ini adalah sebuah generasi muda yang perlu ditegakkan pemahaman dia dalam sebagai warga negara, supaya dia sadar sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang seharusnya begini, sehingga kemudian dimanapun tempatnya, apakah di dalam ataupun luar negeri, dia akan selalu menjaga kerukunan antar umat beragama, dan yang lebih penting adalah menjaga kedamaian, ketentraman, keharmonisan seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.